Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Sevilla, kelas 6B. Saya akan menjelaskan tentang wewenang hukum pertambangan, mata kuliah hukum pertambangan. Secara historis, pengaturan tentang pengolahan dan perizinan pertambangan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hukum pertambangan yang berlaku sebelum kemerdekaan. Awalnya, peraturan pertambangan merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yakni Indisciplinewet Stadblad 1899 nomor 214 yang diberlakukan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian di tahun 1906, undang-undang tersebut ditambah dan diubah dengan Mis Ordonanti atau Ordinansi Pertambangan tahun 1906. Peraturan Aku menyatakan bahwa pemerintah mengatur perizinan perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batu bara, batu permata, dan beberapa bahan galian penting. Sedangkan bahan galian yang dianggap kurang penting, seperti gamping, pasir, dan lempung, perizinannya diatur oleh para penguasa setempat. Setelah 15 tahun merdeka, Indonesia baru membentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang pertambangan yang kemudian menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 37 PRP Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober tahun 1960. Undang-Undang Aku mencabut Indisciplinewet karena ruh peraturannya dianggap tidak sesuai dengan karakteristik negara Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan. Di tahun 1966, pemerintah Indonesia menganut kebijakan ekonomi terbuka yang ditandai dengan lahirnya TAP MPRS nomor 23 1966 tentang pembaharuan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Ketetapan tersebut akhirnya diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau Undang-Undang PMA. Undang-Undang PMA memberikan peluang investasi di sektor pertambangan dalam bentuk kontrak karya. Sampai akhirnya di tahun 1999, negara Indonesia memasuki era reformasi otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah atau Undang-Undang Pemda 1999. Di bidang pertambangan, yang dianut masih Undang-Undang Pertambangan tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang menganut asas sentralistis dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini jelas menimbulkan ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kegiatan pertambangan. Di tahun 2004, Undang-Undang Pemda 1999 akhirnya diganti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Pemda 2004. Lahirnya Undang-Undang Pemda 2004 mendorong perubahan untuk merubah peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan tambang yang dianggap sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan hukum terkait pengelolaan di bidang usaha pertambangan. Arah kebijakan di bidang pertambangan minerba di Indonesia ditujukan agar pemerintah sebagai representasi negara memiliki kedudukan yang kuat dalam pengolahan dan pemanfaatan SDA minerba di Indonesia. Setelah 42 tahun berlalu, Undang-Undang Pertambangan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba 2009 yang telah merubah kebijakan di bidang usaha pertambangan mineral dan batu bara. Adanya Undang-Undang Minerba telah menghapuskan model kontrak karya dan digantikan dengan sistem perizinan yang dikenal dengan istilah Izin Usaha Pertambangan atau IUP. Lahirnya Undang-Undang Minerba 2009 membawa konsekuensi di sistem pengolahan pertambangan di Indonesia menjadi bersifat pluralistik, karena pada saat diberlakukannya Undang-Undang Minerba 2009 masih terdapat beberapa kontrak karya yang dalam tahun berjalan atau bahkan baru ditandatangani sebelum pemberlakuan undang-undang yang baru. Berdasarkan Undang-Undang Minerba, bahwa pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten atau kota maupun pada tingkat provinsi dapat melakukan penerbitan IUP. Dalam praktiknya, seringkali terjadi pertentangan terkait dengan kepemilikan kewenangan dalam penerbitan IUP antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota.
lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ternyata membawa perubahan terhadap peraturan pemberian IUP di bidang energi dan sumber daya mineral sub-urusan mineral dan batubara. Kewenangan hanya menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk daerah kabupaten atau kota tidak memegang lagi kewenangan sama sekali, termasuk dalam pemberian IUP sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Minerba tahun 2009. Setelah satu dekade berlakunya Undang-Undang Minerba 2009, akhirnya pada 12 Mei 2020 lalu pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba. Terdapat beberapa perubahan cukup signifikan yang dilakukan dalam revisi Undang-Undang Minerba. Salah satunya adalah pada pengambil alihan sebagian besar kewenangan untuk mengatur dan mengelola mineral dan batubara kepada pemerintah pusat, termasuk di dalamnya berkaitan dengan penerbitan IUP. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.